Oke, kita lanjutkan dengan contoh kasus dari form ya. Jadi, di video yang sebelumnya saya sudah jelaskan seperti apa form itu, bentuk-bentuknya seperti apa saja, dan contoh kasus sederhananya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh kasus lain yang saya harapkan sih bisa membantu teman-teman dalam belajar di rumah. Oke, yang pertama ini adalah form menyimpulkan nama dan NIM, kemudian kirim. Kemudian di sini ada tulisan halo, namanya diambil dari sini, NIM Anda diambil dari sini. Di halaman yang berbeda. Ketika kita input nama, NIM, kirim, muncul tampilan seperti ini. Contoh sederhananya, sintak formnya seperti ini. Jadi ini saya buat sintak untuk membuat formnya dengan nama forming.php. Di dalam forming.php saya buat sintak seperti ini. Ada form action, tampilan form.php. Tampilan form.php ini adalah sintak untuk menampilkan hasil outputnya nanti dengan metode post. Kemudian ada nama, titik 2, input tipe, teks, name, nama, placeholder, ketik nama Anda. Ini boleh diisi, boleh nggak ya? Placeholder tuh ini. Kalau dalam formnya itu mau diisiin tulisan. Kemudian ditutup BR ya, enter, kemudian name, input tipe, teks sama, name, placeholder, ketik name Anda. Kemudian ada button, input tipe submit, name submit, value-nya kirim. Nih value-nya adalah kirim. Ketika forming.php dijalankan, localhost / forming.php akan muncul seperti ini. Nah, ketika teman-teman menginputkan nama dan NIM, klik kirim supaya tampil sintaknya seperti ini. Karena tadi sudah kita linkkan dengan tampilan form.php, sintaknya kita buat seperti ini. Ada cara lain nggak? Ada, tinggal dihapus aja if-nya. Kita tampilkan echo halo titik 2 karena ada string, kita buatkan variabel di sini, variabel underscore post nama, kemudian name-nya juga. Kita nggak perlu pakai if juga nggak apa-apa. If ini memastikan jika nama dan name-nya harus isi. Makanya dia buatkan if di sini. Kalau nggak pakai if juga nggak apa-apa. Otomatis outputnya akan seperti ini. Karena ketika saya inputkan nama Christina, NIM-nya 1983768, ketika klik submit atau kirim akan muncul ini. Nah, ini contoh yang kedua. Ini saya membuat sebuah pendaftaran mahasiswa stiki. Outputnya seperti ini. Pendaftaran mahasiswa stiki. Nama mahasiswa ini masih kaku ya, masih bentuk form normal, belum ada CSS-nya. Kenapa saya tidak isikan CSS? Supaya nanti teman-teman nggak tambah bingung. CSS itu bisa dibuat belakangan. Nah, saya lanjutkan. Jadi di sini ada nama mahasiswa. Kalau ini mau buat di sebelahnya boleh. Kemudian jenis kelamin saya gunakan di sini radio button. Yang bisa dipilih hanya salah satunya saja. Kemudian di sini ada text area dengan membuat isi nama lengkapnya. Kemudian pendidikan terakhir saya gunakan combo box, dan tahun lulusnya juga combo box. Kemudian saya buatkan di sini button kirim. Sintak pertama. Ini sebenarnya sintaknya panjang, jadi saya buatkan 2 slide berbeda. Oke. Ini form action link untuk menampilkannya dengan metode post. Nanti outputnya dia akan seperti ini ya. Saya akan membuat output ketika klik kirim akan muncul seperti ini.
Kemudian di sini ada heading 1, pendaftaran mahasiswa stiki judulnya. Dengan heading 1, nama mahasiswa. Dengan tipe teks, name, saya buat dengan nama lengkap. Saya buatkan placeholder input nama lengkap. Kemudian yang kedua, saya buat jenis kelamin. Kenapa saya warnanya berbeda-beda ya? Supaya nanti teman-teman ngerti ini loh, untuk buat form nama, ini untuk buat jenis kelamin, ini buat alamat rumahnya. Oke, jenis kelamin dengan tipe radio button. Ini ID boleh diisi, boleh enggak. Value laki-laki, kemudian perempuan. Name jenis kelamin, name jenis kelamin. Tadi saya sudah jelaskan jika radio button, checkbox, combo box itu dibuatkan dengan nama yang sama untuk name-nya, karena di dalam satu ikatan. Kemudian ini ada label for man, label for woman. Di sini juga nggak apa-apa sih. Yang penting ada input tipe, value, dan name. Itu saja cukup. Kalau yang ini mau diisiin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang ini labelnya ini supaya kita nanti seandainya ada sintak-sintak lainnya yang memerlukan untuk memanggil ini, kita bisa pakai dengan ID atau labelnya. Kemudian alamat rumah, gunakan teks area di sini. Dengan nama teks areanya alamat, rows-nya ada 3 baris, kolomnya 5 pixel, placeholder isi dengan alamat lengkap Anda. Kalau mau diperluas lagi, boleh columns-nya 5, mau pakai berapa. Kemudian pendidikan terakhir, saya menggunakan combo box di situ. Sintaknya select name, saya buat combo box namanya pendidikan. Kemudian option value. Ini yang ketika kosong, pilih pendidikan. Option value yang lainnya ada SD, SMP, SMA, sampai S3. Tinggal di copy paste saja, tinggal ganti value-nya. Kemudian tahun lulus juga hampir sama. Karena di sini tahun lulusnya dia dari 2017 ke bawah, 2017, 2016, 2015, supaya kita nggak buat sebanyak ini, makanya saya gunakan for dimulai dari tahun 2017, kemudian tahunnya di atas sama dengan 1945, berarti 2017 ke bawah sampai 1945 saja. Kemudian karena dia mundur, otomatis variabel tahun min. Echo option value diambil dari sini. Option value-nya kan ini dia 2017, 2016, 2015 sampai 1945, makanya dia mundur. Kemudian ininya juga diambil dari perulangan itu. Kalau mau buat option value seperti ini bisa aja. Tapi ini kan karena tanggalnya lumayan banyak, 2017 sampai 1945, itu berapa ya? Kira-kira adalah 60-an. Nah, supaya kita nggak buat option value sebanyak 60-an kali, kita gunakan perulangan. Kemudian ada button kirim. Nih. Nah, ini contoh untuk value-nya. Kemudian ketika ini diproses, kirim akan muncul seperti ini. Sintaknya adalah yang pertama, kita buat sebuah variabel untuk berapa variabel jadinya? Nama 1, 2, 3, 4, 5 variabel. Lebih baik saya sarankan sih supaya gampang samakan dengan nama name dari masing-masing form. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting nanti di sini name-nya harus sama. Name yang ini. Name, kemudian name, kemudian name, ini name-nya. Variabelnya sesuaikan, terus name dari masing-masing form. Sintak, kalau misalnya input teks kan gampang, kita tinggal ambil teks yang kita ketikkan di sana. Jadi nggak perlu
selalu dipikirkan ini sudah nih mengambil nilainya. Tapi kalau dia ada select, ada pilihan kayak jenis kelamin, kalau dia ngeklik ke laki-laki, dia akan muncul laki-laki. Tapi kalau dia mengklik perempuan, dia akan muncul perempuan. Makanya di sana ada sintak if. If jenis kelamin sama dengan laki-laki, maksudnya ketika kita pilih jenis kelamin sama dengan laki-laki, dia akan muncul atau variabelnya dia berubah menjadi laki-laki. Kalau dia enggak, dia pencet laki-laki, otomatis yang muncul adalah perempuan. Kemudian pendidikan. Karena select, kita bisa gunakan if juga, if else, banyak ini, atau yang paling gampang kita gunakan switch case. Switch, variable underscore post pendidikan, case apabila yang diselect SD, otomatis pendidikannya akan muncul SD. Kalau dia yang diselect case-nya SMP, otomatis pendidikannya adalah SMP. Dan seterusnya, sampai dia default. Kalau dia tidak memilih di antara SD sampai S3, variabel pendidikan tidak dipilih. Ini untuk pendidikan bisa gunakan switch, bisa gunakan if juga, if, else if, else if, else if, sampai dia sini bisa. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian di sini kita buatkan sintaks terima kasih telah melakukan pendaftaran. Kemudian ketika klik button, dia akan muncul terima kasih telah melakukan pendaftaran online, berikut data lengkap Anda. Saya buatkan sebuah tabel di sini. Kemudian tabel border 0. Kemudian TD width-nya, nama mahasiswa, kemudian ukurannya sekian. Menampilkan di sini ada PHP. Jadi di dalam tabel, kalau ini kan sintaknya adalah HTML. Dalam HTML itu ada PHP-nya, kita tambahkan di sana. Sintak PHP, nama lengkap. Kemudian ada TR, TD lagi jenis kelamin. Ada PHP lagi, tambahkan PHP jenis kelamin. Karena ini kan variabelnya adalah variabel bertipe PHP. Makanya kita buatkan, walaupun kita simpan save dengan nama tampilan form.php, tapi tetap ini adalah sintak dari HTML. Supaya bisa variabelnya dipanggil, kita tambahkan PHP, sintak menulis PHP-nya juga di situ. Kemudian alamat rumah juga sama, PHP echo alamat. Ini untuk menutup ya, menutup PHP, ditutup. PHP dibuka, pendidikan ditutup. Tahun lulus juga sama. Nah, dari sintak inilah makanya muncul terima kasih telah melakukan pendaftaran online. Miring, karena di sini pakai gunakan sintak M atau sintak italic juga bisa. Berikut data lengkap Anda. Nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat rumah, pendidikan terakhir, tahun lulus. Oke. Untuk dua contoh kasus tadi, saya harapkan semoga teman-teman mengerti. Apabila ada yang bertanya, boleh silakan bertanya, silakan hubungi saya di WhatsApp atau di Google Classroom juga boleh. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan, selamat mencoba.